Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 29 Juli tahun 2022. Dan ucapan selamat hari ulang tahun untuk adik Regen Kolowai yang pada hari ini berhari ulang tahun, dan juga saudara Edwin Moses yang juga hari ini berhari ulang tahun, ataupun juga kepada saudara yang saya tidak sebutkan namanya yang hari ini berulang tahun, biarlah kiranya Tuhan akan selalu memberkati. Sekali lagi, pekabaran firman Tuhan kita hari ini 29 Juli tahun 2022, dan pekabaran kita untuk hari ini dengan judul, Tetapi Aku Berseru Kepada Allah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami datang kepadamu, memohonkan berkat-berkat Allah dicurahkan dalam hidup kami, dan teristimewa pekabaran firman Tuhan yang hendak kami dengarkan biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu ya Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini dengan judul Tetapi Aku Berseru Kepada Allah. Dan ayat firman Tuhan Mazmur 55 ayat 17 dan 18. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan ia mendengar suaraku. Sekali lagi Mazmur 55 ayat 17 dan 18. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan ia mendengar suaraku. Apabila kita membuat Kristus teman sehari-hari, kita akan merasa bahwa kuasa-kuasa yang tak kelihatan dari dunia ini berada di sekitar kita. Dan oleh melihat kepada Yesus, kita akan disatukan dengan gambarnya. Oleh melihat, kita menjadi berubah. Tabiat dihaluskan, dilembutkan, dan dimuliakan untuk kerajaan sorga. Hasil yang pasti dari hubungan dan persahabatan kita dengan Allah akan menambah belas kasihan, kesucian, dan kegairahan. Akan ada pertumbuhan kecerdasan di dalam doa. Kita sedang menerima suatu pendidikan ilahi, dan ini dilukiskan dalam suatu kehidupan yang rajin dan giat. Jiwa yang berbalik kepada Allah, sekali lagi jiwa yang berbalik kepada Allah untuk memperoleh pertolongan, dukungan, kuasa oleh doa setiap hari dengan sungguh-sungguh akan memperoleh aspirasi yang mulia, persepsi kebenaran dan tugas yang jelas, maksud-maksud tindakan yang agung, dan lapar dan dahaga akan kebenaran yang terus-menerus. Oleh mempertahankan hubungan dengan Allah, kita akan disanggupkan untuk menyebarkan kepada orang-orang lain lewat pergaulan kita dengan mereka terang, damai, ketenangan yang berkuasa di dalam hati kita, kekuatan yang diperoleh di dalam doa kita kepada Allah, bersatu dengan upaya yang tekun di dalam melatih pikiran dalam keprihatinan dan menaruh perhatian, mempersiapkan seseorang untuk tugas harian, dan memelihara roh kedamaian dalam segala keadaan. Kita hidup di saat yang paling kusyuk dan penting dalam sejarah dunia ini. Kita berada di tengah bahaya hari-hari terakhir. Peristiwa penting dan menakutkan ada di hadapan kita. Kita harus lari kepada firman Tuhan dan doa. Secara individu, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh agar kita dapat menemukannya. Kita harus menjadikan ini perkara yang terutama. Jadi saudara, berseru kepada Tuhan melalui doa itu sangat penting. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan? Apakah kita membuat Kristus itu teman sehari-hari kita? Bahwa kita merasakan kehadirannya, kita merasakan kuasanya, kita merasakan apa manfaat dari kehadiran Yesus dalam hidup kita. Nah, kalau kita berkata kita adalah
orang-orang yang setia kepada Tuhan, apakah kita rasa bahwa Tuhan itu ada dekat dengan kita? Nah, ini pertanyaan yang teramat penting. Walaupun kita tahu doa itu bukan membawa Tuhan dekat kepada kita, tapi membawa kita dekat kepada Tuhan. Tetapi apakah ketika kita rajin berdoa, ketika kita beragama, ketika kita melayani, apakah kita rasa bahwa Tuhan itu dekat dengan kita? Nah, ini pertanyaan yang perlu kita tanyakan. Yang paling penting adalah kalau kita rasa bahwa kita ini dekat dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu dekat dengan kita, bahwa Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita, maka kita harus bukan hanya merasakan saja, tetapi kita harus menerima kenyataan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada dengan kita. Mungkin hal-hal kecil, hal-hal yang sepele, hal-hal yang mungkin tidak masuk hitungan, kita lihat itu seperti biasa. Tapi kalau kita detail untuk memperhatikan hal-hal yang kecil, bahwa di sana ada kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Ini sangat penting dalam kehidupan kita. Untuk kita selalu renungkan bahwa ada banyak sekali langkah kehidupan kita ini. Bukti-bukti bahwa Tuhan selalu dengan kita. Mungkin saya punya banyak kesaksian terkait hal itu, tapi saya yakin saudara juga punya banyak kesaksian tentang hal ini. Bahwa Tuhan itu begitu baik, Dia tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita. Hari-hari ada saja yang kita boleh rasakan bahwa Allah begitu dekat dengan kita. Jadi sekali lagi saudara, kita berseru kepada Tuhan yang menyelamatkan. Dia menjaga kita, melindungi kita bukan hanya siang, tetapi juga pagi. Bukan hanya siang dan pagi, tapi juga sore. Bukan hanya pagi, siang, sore, tetapi juga sepanjang malam. Dia menjaga, melindungi kita. Walaupun kita cemas, ada tangis di sana, ada kesulitan. Besok mau makan apa, anak-anak sekolah mau bayar sekolah, dari mana dapatkan uang. Tetapi setiap hari, saya sering ulang-ulang saya bicara kepada jemaat saya katakan bahwa kita setia kepada Tuhan bukan untuk mencari kekayaan. Mungkin kita tidak pernah kaya ketika setia kepada Tuhan. Tapi ingat, kita tidak akan pernah miskin kalau kita hidup setia kepada Tuhan. Kalau Tuhan mempercayakan kita kekayaan, kita tahu untuk apa kita mau menggunakannya. Kalau tidak saudara, bisa saja ketika kita tiba-tiba kaya, kita tidak setia kepada Tuhan, tapi tiba-tiba kita kaya. Tidak tahu apa yang harus kita gunakan uang itu. Mungkin kita tidak akan setia kepada Tuhan, kembalikan yang Tuhan punya. Kalau kita tidak menjaga kesetiaan dari kekurangan yang kita alami sekarang. Tapi kalau kita sudah setia, kalau Tuhan akan percayakan kepada kita harta yang berlimpah, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tuhan kiranya memberkati pekabaran hari ini, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas renungan yang begitu indah. Kami rindu Tuhan untuk menghidupkan pekabaran ini dalam hidup kami setiap hari. Dan kami rindu sepanjang hari ini Engkau berkati kami, sadarkan kami bahwa kami perlu tinggal dengan Kristus, perlu berjalan dengan Kristus. Apapun kami hadapi Tuhan. Walaupun kami mungkin mengalami kehidupan seperti sekarang ini, kami harus hidup banting tulang untuk mencari nafkah. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami pun tidak akan pernah jatuh dalam kemiskinan. Tetapi kami ada saja yang dapat kami buat, lakukan untuk memuliakan nama-Mu. Berkati kami hari ini dalam pekerjaan kami, berikan kami selalu keberhasilan. Dalam setiap rencana hidup kami, Tuhan ada dengan kami. Yang berhari ulang tahun hari ini, Regan Kolowai, Saudara Edwin Moses, Tuhan juga memberkati mereka. Dan mungkin saudara pendengar renungan pagi, di mana saja berada Tuhan kiranya memberkati. Inilah doa kami ya Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran di pagi ini. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.